Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan strategi pembelajaran. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu guru, dan juga pelajar, yang dimana tujuannya itu untuk mencapai keefisienan dan keefektifan pembelajaran. Kemudian, kenapa sih harus ada pengembangan strategi pembelajaran? Di sini, pengembangan ini menjadi bukti dari adanya suatu kemajuan. Kemudian, pengembangan ini merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi, ketika strategi pembelajaran ini belum sesuai ataupun kurang sesuai, maka harus diadakannya pengembangan strategi pembelajaran. Ketika diadakannya pengembangan strategi pembelajaran, maka harus disesuaikan dengan komponen-komponen yang ada. Kemudian, tujuan dari pengembangan strategi pembelajaran ini yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, strategi itu diartikan sebagai a plan method or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Jadi, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, yakni pendekatan, metode, teknik, dan taktik. Nah, gambaran kaitan tersebut dapat ditentukan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat diterapkan dalam berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode dan dalam penggunaan teknik. Nah, setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Nah, Joyce and Well mengelompokkan model-model pembelajaran menjadi 4. Yang pertama ada model interaksi sosial, yang kedua ada model pemrosesan informasi, yang ketiga ada model personal atau personal models, yang keempat ada model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Nah, sementara itu strategi dapat diklasifikasikan atau ada beberapa jenis. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yaitu direct instruction. Yang kedua ada strategi tidak langsung atau indirect instruction. Yang ketiga ada interaktif, dan yang kelima melalui pengalaman atau eksperimental. Nah, penerapan strategi dapat menggunakan metode, diantaranya metode ceramah, diskusi, debat, inquiry, studi kasus, simulasi, bermain peran, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan contoh keterampilan antara lain yaitu keterampilan bertanya, demonstrasi, evaluasi, perencanaan ekspositori, dan pengajaran langsung. Nah, ditinjau dari segi isi atau bahan belajar, ada strategi exposition dan strategi discovery. Nah, dalam strategi exposition, bahan pelajaran itu disajikan jadi dalam bentuk jadi, dan pembelajar itu dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Nah, sedangkan ditinjau dari segi pembelajar, maka ada strategi belajar individual dan strategi belajar kelompok. Nah, strategi belajar individual itu dilakukan oleh pembelajar secara mandiri. Kecepatan, kelembatan, dan keberhasilan pembelajar sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan, jadi sesuai kepada masing-masing kembali. Nah, bahan pelajaran dan bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar. Yang selanjutnya, menurut Winas Sanjaya, strategi pembelajaran dibedakan menjadi 7. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Guru menyampaikan materi secara langsung pada siswa untuk mereka pahami dengan baik. Yang kedua, ada strategi pembelajaran inquiry. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan menentukan jawaban dari masalah yang diberikan, sering melakukan diskusi dengan guru juga. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah.
Siswa belajar dengan menyelesaikan masalah, fokus pada aktivitas dan pemecahan masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa agar mereka bisa menentukan jawabannya sendiri. Yang kelima, ada strategi pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, strategi pembelajaran konstekstual. Siswa terlibat penuh dalam pemahaman materi dan menghubungkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu strategi pembelajaran afektif. Fokusnya pada sikap dan nilai, bukan hanya pada pengetahuan dan keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razbi Haris akan melanjutkan penjelasan materi tentang prinsip-prinsip dan penggunaan strategi pembelajaran. Apa sih pengertian prinsip dalam konteks ini? Prinsip dalam bahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasannya sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kellen 1999. Jelas bahwa guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Oleh sebab itu, guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran seperti sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas individual. Yang ketiga, individualitas. Yang keempat, integritas. Yang kelima, interaktif. Yang keenam, inspiratif. Yang ketujuh, menyenangkan. Yang kedelapan, menantang. Yang kesembilan, motivasi. Langsung saja ke prinsip umum yang pertama, yaitu berorientasi pada tujuan. Di dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan jantung utama. Setiap kegiatan guru dan siswa haruslah berorientasi pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sangat penting dikarenakan mengajar adalah suatu proses yang bertujuan, sebab keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ialah aktivitas belajar. Adalah suatu usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Usaha ini dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa yang juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis dan aktivitas mental. Guru terkadang sering lupa dengan hal ini. Banyak guru yang terkecoh oleh tingkah siswa yang pura-pura aktif, padahal sebenarnya tidak. Poin yang ketiga ialah individualitas. Mengajar adalah usaha untuk mengembangkan kemampuan setiap individu siswa. Walaupun kita sebenarnya mengajar sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku tiap-tiap siswa. Demikian juga halnya dengan guru. Dikatakan guru yang baik dan profesional manakala ia menghadapi 50 orang siswa dan seluruhnya berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat ialah integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh aspek kepribadian pembelajar. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek efektif dan psikomotorik. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian pembelajar secara terintegrasi, misalnya menggunakan metode diskusi. Nah, guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan diskusi, tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektualnya saja, tetapi harus mendorong pembelajar agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan. Misalnya, mendorong pembelajar dapat menghargai pendapat orang lain, mendorong pembelajar untuk berani mengeluarkan pendapat, atau gagasan dan ide-ide orsini lainnya. Mendukung pembelajar untuk bersikap jujur, tenggang rasa, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu interaktif. Nah, interaktif itu mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke peserta didik, akan tetapi mengajar
dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, terus ada inspiratif. Inspiratif ini pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Nah, biarkan peserta didik itu berbuat dan berpikir sesuai dengan inspirasinya sendiri. Sebab pengetahuan pada dasarnya itu memiliki sifat subjektif yang bisa dimainkan atau dimaknai oleh setiap peserta didik. Nah, terus untuk yang selanjutnya itu ada menyenangkan. Nah, proses pembelajaran yang menyenangkan bisa dilakukan pertama dengan menata ruangan yang apik dan menarik. Dan yang selanjutnya itu ada menantang. Menantang artinya memotivasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Nah, apapun yang diberikan dan dilakukan oleh guru itu harus memiliki rangsangan atau merangsang peserta didik untuk berpikir dan mau untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir ada motivasi. Nah, motivasi ini dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan peserta didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka membangkitkan motivasi, guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi pelajaran bagi kehidupan peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.